Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas ya, lanjut latihan soal TIU CPNS materi penalaran logis ataupun silogisme. Karena di video sebelumnya ada salah satu teman kita yang bertanya ya, atau meminta request berkaitan dengan pembahasan silogisme yang memiliki 3 premis. Oleh karena itu kita akan bahas di video kali ini secara detail ya, beberapa soal silogisme yang terdiri dari 3 premis. Bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru melihat video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena video ini ya ataupun channel ini khususnya membahas berkaitan dengan soal-soal persiapan tes CPNS. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, sebelum kita lanjut ke soal, saya harapkan kepada teman-teman sekalian sudah menonton video berkaitan dengan tips dan trik untuk menyelesaikan penalaran logis ya, atau silogisme. Karena dengan menonton video tersebut, teman-teman akan lebih mudah memahami apa yang saya jelaskan pada video kali ini gitu. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, kalau kita menemukan soal yang memiliki 3 premis ya, dan kita harus menarik kesimpulan dari 3 premis tersebut, maka jangan dibaca dari awal sampai selesai ya. Kita baca dulu 1 ya atau 2 premis gitu. Jangan 3-tiganya langsung dibaca. Jadi kita baca premis 1 dan premis kedua saja misalnya. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya ada beberapa cara. Kita bisa misalkan dengan variabel P, Q ya, atau kita bisa langsung coret saja katanya, atau yang terakhir kita bisa menggunakan diagram gitu. Nah, contohnya saya akan berikan tentang cara coretnya saja ya gitu. Semua pakaian musim dingin berbulu. Sebagian pakaian berbulu harganya mahal. Nah, di sini kan ada kalimat yang memiliki makna yang sama, yaitu di sini dikatakan semua pakaian musim dingin berbulu, kemudian sebagian pakaian yang berbulu harganya mahal. Nah, maknanya sama, yaitu pakaian yang berbulu. Oleh karena itu saya coret gitu. Nah, kemudian ya, teman-teman perhatikan kalimat awalnya, kata awalnya. Premis pertama menggunakan kata semua, premis kedua itu menggunakan kata sebagian. Kalau 2 premis ya itu memiliki kata awal yang berbeda, misalnya semua dan sebagian, berdasarkan video sebelumnya juga, rumus yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, maka kita ambil kata sebagian ya. Jadi kalau kata semua bertemu dengan kata sebagian pada 2 premis, maka kita ambil kata sebagian. Jadi semuanya kita hilangkan gitu. Jadi kesimpulannya dari premis 1 dan kedua adalah sebagian pakaian musim dingin harganya mahal. Jadi sebagian pakaian musim dingin harganya mahal gitu. Nah, kemudian kita lihat premis ketiga, sebagian pakaian yang mahal. Nah, ini kan diulang ya, harganya mahal ataupun pakaian mahal itu memiliki makna yang sama ya, harganya mahal ya, pakaiannya mahal. Jadi kita coret. Kemudian di bawah ternyata juga sama, menggunakan kata sebagian. Kalau sebagian bertemu dengan sebagian, maka nanti kesimpulannya adalah sebagian. Jadi ini kita coret aja ya, kita gunakan yang di atas. Nah, tersisa kalimat berikut ya. Nah, jadi sebagian pakaian musim dingin tidak mudah rusak gitu. Nah, di sini kita lihat mana yang bersesuaian dan memiliki ya dua konteks ini, yaitu pakaian musim dingin dan tidak mudah rusak. Kita lihat dari yang A. Semua pakaian musim dingin adalah pakaian yang mahal. Nah, padahal untuk kalimat mahal sendiri itu sudah kita hilangkan ya dari kesimpulannya tadi. Jadi kita hapus saja. Kemudian semua pakaian berbulu adalah pakaian musim dingin. Oke. Nah, jadi pakaian musim dinginnya ada ya. Kemudian pakaian berbulunya tadi mana? Sudah kita hapus ya. Jadi kita tidak bisa gunakan juga. Kemudian yang C, semua pakaian berbulu bukan pakaian musim dingin. Ingat ya, pakaian berbulu tadi ya sudah kita hapuskan ya pada premis, sehingga tidak kita gunakan lagi. Kemudian yang D, sebagian pakaian musim dingin mudah rusak. Nah, ini ya hampir sama atau serupa dengan kesimpulan yang kita ambil tadi. Hanya saja pada opsi D ini tidak menggunakan kata tidak ya. Tapi apakah tidak bisa menjadi jawaban? Bisa. Nah, alasannya seperti ini. Pada kesimpulan yang kita cari tadi kan dikatakan bahwa sebagian pakaian musim dingin tidak mudah rusak. Logikanya sebagian lainnya itu mudah rusak, gitu kan? Nah, saya ulangi ya. Sebagian pakaian musim dingin tidak mudah rusak. Artinya sebagian lainnya itu mudah rusak, dan ini ya bersesuaian dengan opsi D. Sebagian pakaian musim dingin mudah rusak. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Kemudian yang E, semua pakaian musim dingin tidak mudah rusak ya.
Nah, di sini teman-teman perhatikan baik-baik ya, menggunakan kata semua ya, jelas keliru. Di sini harus menggunakan kata sebagian. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, kita lihat premis pertama dan premis kedua. Semua lemari terbuat dari kayu jati. Semua kayu jati bersifat tahan lapuk ya. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu ya, manakah kalimat yang sama? Ternyata di sini ada yang sama ya. Semua lemari terbuat dari kayu jati. Kemudian semua kayu jati bersifat kayu jatinya sama, kita coret. Nah, kemudian ya di dua premis ini menggunakan kata semua, maka nanti kesimpulannya juga menggunakan kata semua. Jadi kita coret aja salah satunya. Jadi di sini kita bisa ambil ya, tarik kesimpulan dari premis 1 dan premis kedua adalah semua lemari ya, terbuatnya kita hapus saja ya. Semua lemari bersifat tahan lapuk ya. Jadi semua lemari bersifat tahan lapuk. Nah, kemudian di sini dikatakan sebagian kayu jati berwarna hitam. Ya, nah kita tahu bahwa semua lemari tadi kan pasti dia terbuat dari kayu jati. Jadi kalaupun kita tidak masukkan kayu jatinya di dalam kesimpulan itu tidak masalah ya, karena kita sudah tahu bahwa semua lemari itu dia pasti kayu jati berdasarkan premis pertama. Jadi yang belum pasti itu adalah ini warna hitam gitu. Jadi sebagian kayu jati berwarna hitam. Nah, teman-teman lihat ya, yang pertama ini menggunakan kata semua. Kemudian di premis ketiga itu menggunakan kata ya, kata sebagian ya. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya ya? Jadi kita harus gunakan kata sebagian. Ingat, kalau kata semua bertemu dengan kata sebagian, maka kita ambil kata sebagian. Nah, kita ambil kata sebagian, semuanya kita hapuskan. Nah, jadi kesimpulannya adalah semua sebagian lemari ya bersifat tahan lapuk dan berwarna hitam. Nah, bisa seperti itu. Intinya ya, kalimat kesimpulan yang kita buat itu harus mengandung kata lemari ya bersifat tahan lapuk kemudian berwarna hitam, dan itu ada di opsi yang C ya. Nah, dia pas menggunakan kata sebagian, kemudian lemarinya juga ada, tahan lapuknya juga ada, kemudian warna hitamnya juga ada gitu. Nah, sehingga kita ambil kesimpulan jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu. Bagaimana teman-teman sekalian, jawabannya benar atau benar ya? Nah, silahkan dikoreksi ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sepertinya tadi ada yang terlewat ya, kita kembali dulu. Nah, ini kelewatan. Oke, ini sebenarnya soal nomor 2 kita jawab ya, karena ini tadi terlewat. Nah, kita baca dulu premis pertama dan premis kedua ya. Setiap siswa di kelas 10 memiliki kalkulator grafik. Setiap orang yang memiliki kalkulator grafik mengerti tentang fungsi trigonometri. Nah, di sini ada kalimat yang memiliki makna yang sama, yaitu apa? Memiliki kalkulator grafik ya. Setiap orang yang memiliki kalkulator grafik. Jadi kita coret. Kemudian di sini kata awalnya itu menggunakan setiap ya, kemudian premis kedua pun juga menggunakan kata setiap. Jadi kalau setiap ketemu setiap, nanti pasti kesimpulannya adalah setiap. Kita pilih salah satunya saja, kita pilih yang di atas ya. Jadi setiap siswa di kelas 10 ya mengerti tentang fungsi trigonometri. Nah, itu kesimpulan dari premis pertama dan premis kedua. Nah, lalu bagaimana dengan premis ketiga? Di premis ketiga dikatakan bahwa Roni adalah siswa kelas 10. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Roni itu ya, dia kan adalah siswa kelas 10. Nah, karena dia siswa kelas 10, otomatis dia juga mengerti tentang fungsi trigonometri. Nah, jadi kata setiapnya ini kita ganti aja dengan siapa? Dengan si Roni gitu. Jadi Roni ya, Roni ini tadi mengerti tentang fungsi trigonometri, dan itu sesuai dengan opsi yang ada di pilihan ya B, yaitu Roni mengerti tentang fungsi trigonometri. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini tadi sudah ya kita lewati. Nah, oke. Nah, ini sama ya, masih menggunakan 3 premis. Oke, silakan teman-teman bisa pause terlebih dahulu, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya yang mana kira-kira A, B, C, D, atau E. Oke, kita lihat dulu premis pertama dan premis kedua ya. Jalan ke Wonogiri menanjak dan terjal. Jalan ke Wonogondang juga menanjak dan terjal. Nah,
Di sini kalau misalnya kita menggunakan sistem coretan kayak tadi agak sulit ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada ya, sebenarnya ada kalimat yang sama ya. Hanya saja dia itu tidak menyilang. Kalau sebelumnya itu kan menyilang ya. Coba saya kembali dulu ke contoh tadi. Misalnya kayu jati ya, dia di kanan atas kan, kayu jati di kiri bawah kan. Nah, itu bisa kita coret secara silang kayak gini. Nah, masalahnya untuk soal ini ya, menanjak dan terjalnya itu sama-sama di sebelah kanan gitu. Sehingga ini tidak boleh sembarangan kita coret gitu. Jadi kalau ingin coret seperti yang nomor sebelumnya itu harus menyilang posisinya. Nah, lalu bagaimana? Jadi salah satu caranya kita bisa gunakan diagram ya. Itu cara yang paling mudah kalau teman-teman bingung untuk menggunakan cara coret-coretan ataupun rumus ya, bisa gunakan diagram. Nah, caranya seperti ini. Jalan ke Wonogiri ya, kita buat aja misalnya ini lingkaran Wonogiri ya, menanjak dan terjal. Jalan ke Wonogondang, kita buat titik juga ya, Wonogondang, menanjak dan terjal. Artinya dua tempat ini, dua lokasi ini ya, dia memiliki kesamaan ya, kesamaan sifat ya, yaitu apa? Menanjak dan terjal, itu kesamaannya. Jadi jalan ke Wonogiri ataupun Wonogondang memiliki kesamaan, yaitu menanjak dan terjal. Nah, kemudian barulah kita lihat premis yang ketiga. Rumah Adip ya berada di pegunungan. Ya, jalan di sana menanjak dan terjal. Nah, artinya sama nih posisinya rumah Adip. Rumah Adip itu juga di dalam lingkaran ini. Rumah Adip ya, yang mana di mana tuh, di gunung ya. Di pegunungan. Nah, jadi rumah Adip ya, kemudian jalan menuju Wonogiri, Wonogondang itu sama, memiliki kesamaan, yaitu apa? Menanjak dan terjal. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya, mana kira-kira yang sesuai berdasarkan diagram yang kita telah buat. Kita lihat yang A. Ke rumah Adip sama beratnya dengan jalan ke Wonogiri atau Wonogondang. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena sifatnya tadi sama, menanjak dan terjal. Walaupun di premis tadi tidak ada dikatakan berat segala macamnya kan nggak ada ya. Tapi kita tahu ya, kalau jalan itu menanjak dan terjal, otomatis untuk menuju ke sana ya berat gitu. Nah, karena posisi Wonogiri, Wonogondang dan rumah Adip ini kurang lebih sama sifatnya, yaitu menanjak dan terjal, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa ke rumah Adip sama beratnya dengan jalan ke Wonogiri atau ke Wonogondang. Jadi yang A bisa kita simpan terlebih dahulu. Kemudian lanjut yang B. Kalau ke rumah Adip bisa lewat Wonogondang, kita nggak tahu ya, karena di premis sama sekali tidak dijelaskan ya. Rumah Adip itu bisa menuju Wonogondang atau lewat Wonogondang atau tidak ya. Jadi yang B kita lewati ya, karena informasinya tidak cukup. Yang C, kalau ke rumah Adip bisa lewat Wonogiri, ini kurang lebih sama kayak yang B ya. Jadi kita tidak bisa periksa benar atau salahnya gitu. Kemudian yang D, Adip tidak pernah ke Wonogondang atau Wonogiri, kita juga tidak tahu ya, karena sama sekali tidak ada di premis gitu. Lanjut, semua pegunungan bisa dilalui lewat Wonogiri atau Wonogondang. Ya, tentu saja ingat kembali, Wonogiri, Wonogondang dan rumah Adip itu memiliki kesamaan sifat, yaitu menanjak dan terjal. Tapi kita tidak memiliki hubungan yang pasti antara Wonogiri, Wonogondang dan rumah Adip, sehingga yang E juga tidak bisa kita pilih. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi. Kita baca dari premis pertama dan kedua. Jika Reva membeli rok, maka ia juga membeli shawl. Jika Reva membeli shawl, maka Sasa membeli jaket. Nah, ini gampang ya. Kenapa? Karena di sini ada kalimat yang memiliki makna yang sama dan dia bersilangan, yaitu apa? Ia juga membeli shawl. Ia tuh maksudnya Reva ya. Jadi Reva itu membeli shawl ya, di kalimat di premis kedua juga sama, Reva membeli shawl gitu. Ya, jikanya kita hapus saja ya, kita wakili dari premis pertama saja. Jadi kesimpulannya dari premis 1 dan 2 adalah jika Reva membeli rok ya, maka Sasa membeli jaket. Ya, jadi Reva membeli rok, Sasa membeli jaket. Nah, di premis ketiga Sasa membeli celana. Nah, ini kita jangan bingung ya mengambil kesimpulannya seperti apa, langsung saja kita lihat opsi jawaban yang bersesuaian itu yang mana gitu. Nah, kita baca dari yang A. Sasa dan Reva membeli rok, tentu saja tidak ya. Yang membeli rok itu hanyalah Reva. Reva tidak membeli celana. Ya, benar ya. Yang Reva kan membeli rok saja ya. Sasa yang membeli celana. Jadi yang B benar ya, Reva tidak membeli celana. Yang C, Reva membeli shawl dan jaket. Ya, keliru ya. Dia membeli rok dan jaket.
Reva dan Sasa membeli celana. Yang membeli celana hanyalah Sasa, Reva tidak, jadi keliru. Reva membeli rok dan shawl. Salah ya, membeli rok dan jaket harusnya. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan jawaban atau kesimpulan yang paling tepat adalah yang B, yaitu Reva tidak membeli celana. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, silakan teman-teman bisa sambil diperiksa dulu di screenshot ya. Siapa tahu jawabannya berbeda dengan teman-teman yang apa yang teman-teman sekalian cari gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk nomor ini teman-teman bisa lihat ya. Anda bisa lihat bahwa apa yang ada di soal itu berbeda dengan apa yang ada di opsi jawaban. Ya, Anda bisa lihat misalnya di sini 4 celana, 1 kaos, 12 kaos, 1 celana dan seterusnya. Nah, itu tidak bersesuaian dengan opsi jawaban. Artinya ini adalah soal penalaran logis atau silogisme yang tidak murni ya, silogisme. Artinya ada hitung-hitungan di sini. Gitu. Taunya dari mana? Lihat. Angka 27, 26, 25 ya, 25 memang ada ya di sini. Hanya saja 27, 26 itu tidak ada di premis 1, 2 ataupun 3 ya. Sehingga ini tidak hanya kita ambil kesimpulan menggunakan silogisme ya ataupun menggunakan diagram, pasti ada hitung-hitungannya. Nah, Anda perhatikan terlebih dahulu kalimat berikut ya, premis 3. Luna membeli 10 celana dan 25 kaos. Kuncinya di sini. Oke, di premis ketiga kuncinya. Luna membeli 10 celana dan 25 kaos. Kemudian pada premis 1 dan kedua itu adalah kondisinya ya. Nah, kondisinya di mana jika membeli 4 celana gratis 1 kaos. Jika membeli 12 kaos ya gratis 1 celana. Nah, tadi si Luna itu kan beli apa? 10 celana. Oke. Nah, kalau misalnya beli 4 celana gratis 1, berartinya dia boleh gini kan belinya 4 kan 8 ya. Nah, 8 kalau kan nggak bisa lagi ditambah 4 ya, supaya jadi 10 kan pasti ditambah 2 pas, dan itu kurang daripada 4. Nah, maka si siapa tadi, si Luna tadi ya, ketika dia membeli 10 celana dia bisa beli 4 dan masing-masing ini tadi dia dapat bonus 1, ini bonus 1, berarti dia dapat 2 ya, 2 kaos. Nah, jadi bonusnya adalah 2 kaos ketika dia membeli 10 celana. Kemudian dia juga membeli 25 kaos. Nah, kalau misalnya di premis 2 dijelaskan bahwa 12 kaos gratis 1 celana. Nah, ini bisa dipecah kayak gini. Berarti 12 tambah 12 kan 24 ya. Nah, ditambah 1 supaya dapat 25. Cuma kalau misalnya ditambah 1 kan ya 1 itu nggak akan dapat bonus, karena dia akan dapat bonus 1 celana ketika dia beli 12 kaos. Nah, kalau dia beli 12 kaos dapat 1 celana. Ini juga sama, dapat 1 celana. Berartinya di sini dapat 2 celana gitu. Nah, barulah kita sesuaikan. Nah, celana yang didapatkannya berapa? 10 tambah 2, berartinya 12 celana. Ada di opsi A ataupun opsi yang C. Kemudian kaosnya berapa? 25 ya tambah 2, yaitu 27. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Luna mendapat 12 celana dan 27 kaos. Nah, seperti itu. Oke, semoga mudah dipahami ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke. Nah, pada soal ini ya, kita mungkin akan gunakan coba coret-coretan aja dulu ya, gitu. Kalau misalnya coret-coretan tidak bisa, kita bisa gunakan diagram. Semua kaftan ya, mohon maaf, semua kaftan terbuat dari sutra. Sebagian kain sutra bermotif bunga-bunga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ya, semua kaftan terbuat dari sutra. Ini sama dengan kain sutra. Intinya bahannya itu atau kainnya adalah kain sutra. Nah, karena di sini menggunakan semua dan sebagian, maka otomatis ya nanti kita akan gunakan kata sebagian untuk kesimpulannya. Jadi semuanya kita hapus. Jadi kesimpulan dari premis pertama dan premis kedua adalah ya, sebagian kaftan bukan terbuatnya nggak usah dimasukkan ya. Sebagian kaftan bermotif bunga-bunga ya. Jadi sebagian kaftan bermotif bunga-bunga. Nah, kemudian ya selanjutnya semua kain sutra berasal dari ulat sutra. Nah, kita tahu ya bahwa semua kaftan pada premis pertama tadi dikatakan semua kaftan terbuat dari sutra ya. Jadi semua kain sutra ini nggak usah lagi kita ambil ya, gitu, karena kita sudah tahu bahwa kaftan itu pasti dia terbuat dari kain sutra gitu. Jadi ini kita lewati aja. Tapi yang pasti kita nggak tahu ya kain sutranya itu dia
terbuat dari apa? Nah, di premis ketiga ini dijelaskan, yaitu terbuat dari apa? Dari ulat sutra. Jadi di sini ada tiga bagian penting ya, bahwa sebagian kaftan yang bermotif muka bunga itu ya terbuat dari ini ya, ulat sutra. Nah, kita coba cek dulu ya, apakah ada yang bersesuaian. Kita lihat dari yang A, kaftan bermotif polos ya, tidak terbuat dari kain sutra ya. Nah, ini tentu saja keliru ya. Kaftan bermotif polos ya tidak terbuat dari kain sutra. Kenapa? Karena di sini dijelaskan kalau semua kaftan itu terbuat dari sutra ya. Entah dia polos kah atau tidak polos kah, pasti dia terbuat dari kain sutra. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian yang B ya, kita bisa lihat semua kaftan bermotif bunga-bunga terbuat dari kain sutra. Keliru ya, harusnya menggunakan kata sebagian ya. Sebagian kaftan bermotif bunga-bunga ya terbuat dari ulat sutra. Jadi untuk kain sutranya sendiri itu tidak perlu dijelaskan lagi teman-teman ya, karena kita sudah tahu bahwa kaftan itu pasti dia terbuat dari kain sutra. Nah, yang jadi fokus kita harusnya apa ya, kalimat yang mengandung ulat sutra gitu. Yang B juga keliru. Yang C, kain sutra yang polos ya bukan berasal dari ulat sutra. Nah, padahal di sini dijelaskan ya, semua kain sutra itu berasal dari ulat sutra. Nah, ini berlawanan yang C dengan pernyataan atau premis yang ketiga. Jadi ini keliru juga. Ya, beberapa kaftan berasal dari ulat sutra. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Semua kaftan ya terbuat dari sutra dan semua sutra terbuat dari ulat sutra. Artinya kan semua kaftan itu terbuat dari ulat sutra, ya. Sedangkan yang opsi D itu menggunakan kata beberapa. Ya, harusnya semua ya, semua kaftan itu berasal dari ulat sutra. Jadi yang D juga keliru. Nah, sekarang tinggal yang E ya. Nah, semua bahan kaftan terbuat dari ulat sutra. Nah, ini adalah pernyataan yang benar gitu. Nah, lalu di mana motif bunga-bunganya? Nah, sekarang gini ya, teman-teman, kita tidak hanya berfokus kepada apa yang sudah kita ambil ya dari kesimpulan yang sudah kita buat dari premis 1, 2 ataupun 3 ya. Kita juga harus ngecek ya, benar atau tidaknya kesimpulan berdasarkan beberapa premis yang sudah kita lihat tadi. Misalnya gini, kan dikatakan semua bahan kaftan terbuat dari ulat sutra ya. Semua bahan kaftan terbuat dari ulat sutra. Nah, di sini kan dikatakan sebagian kaftan ya bermotif bunga-bunga ya terbuat dari ulat sutra. Jadi sebagian kaftan yang bermotif bunga-bunga itu terbuat dari ulat sutra. Artinya ya, artinya kita bisa negasikan bahwa semua kaftan ya, ingat ini bisa kita negasikan dan maknanya sama teman-teman ya. Jadi ya, semua kaftan sebagiannya kita ubah. Semua kaftan ya yang tidak hanya bermotif bunga-bunga ya berarti ya. Jadi yang memiliki motif apapun itu ya pasti dia terbuat dari ulat sutra. Jadi semua kaftan ya entah apapun motifnya itu ya, makanya di opsi E ini kan tidak dijelaskan motifnya apa. Ya kaftan aja dijelaskannya gitu. Karena kaftan itu kan banyak ya, motifnya ada bunga, kemudian ada yang tidak bermotif ya, motif lain gitu. Nah, maka ya yang jelas kaftannya terbuat dari ulat sutra. Jadi yang E itu adalah pernyataan yang benar. Nah, ini adalah soal yang lumayan menantang ya untuk soal ini gitu. Jadi apa ya, ada pengecohnya gitu. Jadi kita tidak langsung tahu jawabannya seperti apa. Kalau kita nggak analisis secara mendalam, mungkin kita tidak akan tahu jawabannya itu yang mana. Bahkan mungkin kita mengira bahwa ini tidak ada jawabannya, tapi ternyata ada, yaitu yang E gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan apa namanya diagram juga bisa ya gitu. Silakan nanti dicoba secara mandiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah soal terakhir ya. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu, kemudian di screenshot ya, dan dicoba secara mandiri. Kira-kira jawabannya apa? Ini juga terdiri dari 3 premis. Premis pertama adalah seorang koki terkenal menggunakan pisau dapur impor. Premis kedua, pisau dapur impor biasanya lebih baik dari pisau lokal karena memiliki kualitas yang lebih baik. Kemudian premis ketiga,
Pak Bambang berhasil memotong bahan makanan dengan sangat presisi. Nah, itu ada 3 premis, silakan teman-teman latihan ya, kira-kira mana kesimpulan yang benar gitu. Oke. Mungkin itu ya pembahasan kita kali ini berkaitan dengan materi silogisme 3 premis ya. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa apa yang saya jelaskan itu perlu dikoreksi ya atau keliru, silakan tuliskan saja di kolom komentar gitu ya, agar saya bisa memperbaiki kualitas konten saya gitu. Dan tentunya kepada teman-teman sekalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe gitu ya, agar saya tetap semangat membuat konten-konten edukasi seperti ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.